Tahukah kamu, ada satu doa yang mampu mengubah hidup seseorang, bahkan lebih kuat dari harta, kekuasaan, dan kepintaran. Itu adalah doa seorang ibu. Dan inilah kisah nyata, bagaimana doa seorang ibu mampu mengubah takdir hidup anaknya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu bernama Maryam dan anaknya, Hasan. Mereka hidup sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ayah Hasan meninggal ketika ia masih bayi, membuat Maryam harus bekerja mengupas bawang dan membuat kue kering untuk dijual demi menyambung hidup. Namun meski fisiknya lemah, semangat dan keteguhan hatinya tak pernah pudar. Yang paling ia jaga hanyalah satu hal, doa. Doa untuk anak sematawayangnya. Sejak Hasan kecil, Maryam tak pernah lupa untuk membisikkan doa ke keningnya setiap malam. Dengan mata berkaca-kaca, ia selalu berkata, "Ya Allah, jadikan anakku ini hamba-Mu yang berbakti, yang Kau angkat derajatnya karena akhlak dan ilmunya. Lindungi dia dari segala keburukan, dan jadikan ia cahaya bagi dunia." Hasan tumbuh menyaksikan ibunya sujud lama dalam tahajud, meneteskan air mata, menyebut namanya di setiap doa. Ketika Hasan mulai bersekolah, dia bukan anak terpintar. Ia sering kesulitan memahami pelajaran dan kerap diejek teman-temannya. Pernah ia pulang dengan wajah murung dan berkata, "Bu, mungkin Hasan memang bodoh." Hasan tidak seperti yang ibu doakan. Mendengar itu, Maryam tersenyum sambil memeluknya erat. "Nak, doa ibu bisa mengubah yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, dan yang tak mungkin menjadi mungkin. Tugasmu hanya percaya dan terus berusaha." Semakin waktu berlalu, kehidupan makin sulit. Kadang dapur tak mengepul, kadang pembayaran sekolah tertunda. Namun di setiap kesulitan, Maria makin kuat berdoa. Bahkan ketika dunia terasa sempit, bibirnya tak lepas dari kalimat, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Dalam sujud panjangnya, ia memohon agar Allah menjaga Hasan, melapangkan rezekinya, dan menjadikan ilmu sebagai jalannya menuju kemuliaan. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis kisah inspiratif. Hasan menulis tentang perjuangan seorang ibu yang hidup dalam kemiskinan, namun tak pernah berhenti berdoa untuk anaknya. Ia menulis dengan hati, bukan sekadar kata. Tak disangka, tulisannya menang dan dikirim ke tingkat nasional. Dari sanalah, pintu takdir mulai terbuka. Hasan mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Bertahun-tahun ia belajar, bekerja paruh waktu, dan terus mengingat pesan ibunya. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa ibu mengejar anaknya hingga ke ujung dunia. Dan benar, doa itu terus menjaganya. Hingga Hasan lulus dengan predikat terbaik dan mendapat tawaran bekerja di sebuah lembaga internasional. Hari itu, Hasan pulang membawa kabar bahagia. Tapi saat tiba di rumah, ia melihat ibunya tertidur di sajadah, tangannya masih menggenggam tasbih. Maryam telah kembali ke rahmatullah dalam keadaan sujud, setelah bertahun-tahun memohon kebaikan untuk anaknya. Hatinya hancur, namun dalam kesedihan itu ia menyadari, doanya telah dikabulkan Allah. Di makam ibunya, Hasan berlutut sambil berbisik, "Bu, dulu Hasan tidak mengerti. Tapi sekarang Hasan tahu, bahwa hidup Hasan berubah bukan karena kepintaran atau kekuatan Hasan, tapi karena doa ibu yang tidak pernah putus." Air matanya jatuh, membasahi tanah yang masih basah oleh doa-doa surga. Waktu berlalu, Hasan menjadi seseorang yang sukses dan dikenal masyarakat. Tapi lebih dari itu, ia dikenal karena akhlaknya, kerendahannya, dan kecintaannya kepada ibunya. Di setiap ceramah dan tulisan, ia selalu mengatakan, "Jika kau merasa tak punya apa-apa, tapi kau masih punya doa dari ibumu, sebenarnya kau memiliki segalanya." Karena sesungguhnya, doa seorang ibu mampu mengubah takdir.